Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo sahabat Cordova, perkenalkan saya Syifa Silvianita dari kelas 11 Maria. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif dari seorang perempuan muslimah yang luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu Sutaita Al-Mahamali. Nama Sutaita Al-Mahamali memang sangat asing bagi kita. Ia adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika dan hukum Islam pada abad ke-10 Masehi. Kisahnya mengajarkan banyak pelajaran tentang pentingnya ilmu, kesungguhan dalam belajar, dan bagaimana Islam menghargai pendidikan bagi semua umatnya. Sebelum kita masuk ke kisah Sutaita, mari kita pahami terlebih dahulu betapa pentingnya ilmu dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sutaita Al-Mahamali dilahirkan di Irak, tepatnya di daerah Baghdad. Pada masa keemasan Islam ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat. Ia berasal dari keluarga terpelajar. Ayahnya adalah seorang ulama dan hakim terkenal yang bernama Abu Abdullah Al-Husain. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu. Dalam perjalanan akademiknya, Sutaita mempelajari dua bidang yang sangat penting. Yang pertama, matematika, khususnya aljabar dan perhitungan. Yang kedua, hukum Islam, termasuk fikih, sastra Arab, dan hadis. Yang membuatnya unik adalah, meskipun pada zamannya dunia sains masih didominasi oleh laki-laki, Sutaita tetap bisa memperoleh ilmu dari para ulama besar dan dihormati oleh para cendekiawan. Di antaranya adalah Ibnu Al-Khatib Baghdadi, Ibnu Al-Jazwi, dan Ibnu Katsir. Ia sering diminta untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang sulit dan memberikan solusi yang akurat. Selain itu, ia juga mendalami hukum Islam dan sering memberikan pendapat dalam masalah fikih. Sepanjang hidupnya, Sutaita tak pernah lepas dari angka. Putri Abu Abdullah itu terus mengabdikan diri demi membangun peradaban Islam. Sampai pada akhirnya, pada 987 Masehi, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ilmu adalah kunci kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila shuzu fa'shuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, kesetaraan dalam pendidikan. Kisah Sutaita menjadi bukti bahwa perempuan juga bisa berkontribusi dalam dunia keilmuan dan membawa perubahan besar dalam masyarakat. Yang ketiga, ilmu dunia dan ilmu akhirat harus seimbang. Sutaita tidak hanya ahli dalam matematika, tetapi juga ahli dalam ilmu fikih dan hadis. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama dan ilmu dunia tidak harus dipisahkan, tetapi justru bisa saling melengkapi. Yang keempat, ilmu yang bermanfaat tidak akan pernah hilang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Meskipun Sutaita tidak meninggalkan banyak buku atau karya tertulis, namanya tetap dikenang dalam sejarah sebagai seorang ilmuwan perempuan muslim yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir pahalanya meskipun seseorang telah tiada. Dari kisah Sutaita Al-Mahamali, kita bisa belajar bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan tanpa memandang gender. Dengan ilmu, seseorang bisa mencapai derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat.
Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.